Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok saya, Rosalia Abadi, akan mempresentasikan tugas akhir dari proyek senior teknologi informasi. Jadi kami membuat sebuah aplikasi bernama Recipe App. Eh, Kami terdiri dari tiga orang, yaitu saya sendiri, Harithuska Aliamdi, kemudian ada Kisbayu Kresna Aji, lalu ada Bagas Yudhistira Fauzi. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah selama ini banyak sekali bahan-bahan masakan yang tidak terpakai dan menjadi basi di kulkas. Eh, Hal itu sebagian dari kita mungkin dikarenakan adanya kebingungan, kita ingin memasak hal yang baru, tapi kita tidak tahu ingin memasak apa, dan kita memiliki, kadang kita suka bosan gitu ketika memasak makanan yang monoton. Untuk itu kami membuat aplikasi yang dapat membantu user untuk menentukan menu makanan yang bisa dibuat berdasarkan bahan makanan yang ada. Kemudian salah satu cara untuk mendapatkan ide dalam memasak biasanya itu melalui tayangan video dari televisi atau sosial media. Akan tetapi video tersebut memiliki durasi yang singkat sehingga banyak yang kesusahan dalam mencatat bahan makanan yang dibutuhkan dan cara memasaknya. Kemudian rumusan masalahnya yaitu pertama, bagaimana cara memberikan rekomendasi masakan berdasarkan bahan yang dimiliki. Lalu bagaimana cara mencatat resep dari tampilan foto atau video yang singkat dengan cepat. Tujuan dari aplikasi kami itu diantaranya yaitu satu, menjadi aplikasi pembantu penentu masakan, kemudian mengurangi bahan-bahan yang tidak digunakan di rumah, dan terakhir adalah membantu pencatatan resep melalui foto. Lalu terdapat beberapa kompetitor yang memiliki aplikasi sejenis. Yang pertama yaitu CookPad, jenis kompetitor direct, jenis produknya itu web dan mobile app. Target customer-nya itu pemula dalam memasak. Kelebihan dari CookPad adalah memiliki katalog resep yang sangat banyak, dapat merekomendasikan resep berdasarkan bahan makanan, namun dia memiliki kekurangan yaitu tidak dapat memindai resep dalam bentuk foto. Lalu kompetitor berikutnya yaitu Resep Kopi. Resep Kopi ini merupakan kompetitor yang direct dengan aplikasi kami, kemudian jenis produknya itu web app, target customer-nya pemula dalam memasak, kelebihannya itu memiliki resep yang terkategori dengan baik, kemudian memiliki tips-tips dalam memasak. Kekurangannya itu tidak dapat memindai resep dalam bentuk foto. Berikut adalah tech stack yang kami gunakan. Kami menggunakan React Native sebagai client app untuk membuat mobile aplikasi. Pilihan ini decision ini kami menggunakan React Native itu dikarenakan mudah untuk digunakan, udah gitu. Kemudian React Native juga bisa multi-platform, iOS dan Android. Dan juga menggunakan bahasa JavaScript, sehingga dalam pembuatan front end dan back end-nya itu kita bisa hanya menggunakan satu bahasa yaitu JavaScript. Kemudian untuk back end-nya sendiri kami menggunakan Express.js karena Express.js merupakan salah satu framework dari JavaScript yang sangat populer dan mudah untuk digunakan serta cukup powerful dari segi fitur. Lalu database-nya kami menggunakan Cosmos DB dari Azure, jadi NoSQL. Lalu menggunakan untuk deployment-nya kami menggunakan kontainer dengan menggunakan Docker sebagai yang membantu untuk mengkontainerkan. Nanti aplikasi kami ini kami deploy ke image-nya tersebut kami push ke Docker Registry dan ACR Azure Container Registry. Nah, ini arsitektur softwarenya secara garis besar ini aplikasi kami deploy di Azure dalam satu resource group. Dalam satu resource group tersebut terdapat 3 resource yaitu App Services, Cosmos DB, dan Cognitive Service.
App service ini kami menjalankannya menggunakan kontainer dari image yang telah kita push di Azure Container Registry. Lalu database kita menggunakan Cosmos DB. Lalu ada cognitive service ini kami gunakan untuk fitur memindai foto menjadi tulisan. Nah, kemudian demo aplikasi. Kita akan melakukan demo aplikasi. Ini dia demo aplikasi. Ini agak lama dikarenakan laptop saya lumayan berat untuk kerjaan dan emulatornya. Ini halaman loginnya, terus ini register kalau udah ada valid ini registernya, kemudian ini loginnya. Ketika kita coba register, misalkan namanya budi@gmail.com. Terus passwordnya 123456. Kita registerin. Register sukses, ada flash message-nya. Ini login, kalau kita udah ada validasinya. Terus coba kita masukin budi@gmail.com 12345. Nah, invalid password kalau salah, terus kita benerin 123456, masuk. Nah, udah berhasil nih, udah masuk. Kemudian ini tampilan awalnya, misalkan kita mau nambahin resep, ini bisa klik di sini di bottom tab-nya, atau juga di sini. Nah, misalkan kita tambahin pertama sate Padang, description-nya sate khas Padang. Nah, kemudian ini kita tambahin bahan-bahannya. Gula merah 1, tambah lagi daging ayam 1. Kita haluskan gula. Ini steps-nya, tadi ingredients-nya, sekarang steps-nya, langkah-langkahnya untuk membuat sate Padang. Lalu haluskan gula merah, masak bersama. Ini kita singkat aja ya, masak daging bersama gula merah. Ini ngasal aja. Ya, udah. Terus kita save. Nah, ini bisa. Terus ini juga search-nya bisa dipakai, tapi ini baru berdasarkan title. Nanti bisa dikembangin lagi berdasarkan teks, berdasarkan misalkan ingredients gitu. Kita bisa menggunakan teknologi Elasticsearch untuk memudahkan pencarian tersebut. Kita tulis misalkan Padang, dia ada, terus kita tulis sate gitu, dia ada juga. Kalau kita ngasal nggak ada gitu. Nah, terus kemudian kita cobain yang pemindainya itu kue manis, misalkan kue manis. Nah, kita coba take a foto. Nah, ini udah ada foto yang ini. Kita coba. Crop dulu. Oke. Nah, nanti ini bakalan nge-hit ke API kita yang menggunakan cognitive service. Nah, ini. Cuman ada beberapa kelemahan, kadang karena kita
karena kendali dari cognitive service-nya bukan dari kita, jadi kita susah untuk optimalinnya. Jadi karena ini kan semuanya dari Azure, jadi kadang tuh ada beberapa kelemahan yang nggak bisa diubah gitu. Nah, salah satunya ini kayak ini kan harusnya coconut, tapi di sini coconut doang. Mungkin ada beberapa alasannya. Mungkin pertama fontnya itu nggak susah dikenali, atau enggak gambarnya itu resolusinya buruk gitu. Nah, jadi kita bisa ngedit aja gini. Udah selesai. Udah, terus kita stepnya kita tambahin lagi. Kan tadi ada stepnya juga di fotonya. Ini kita coba. Semoga bisa. Nah, ini. Ini juga ada kelemahannya juga. Jadi karena kami tuh ngambil dari fotonya itu per line. Jadi misalkan ada satu step yang memakan banyak line, nanti misalkan ada satu step yang memakan dua baris, maka itu nanti dihitungnya jadi dua step. Nah, itu salah satu kelemahannya. Kami belum bisa pasti improve, memecahkan masalah ini karena kebetulan dari tim kami itu belum ada yang ahli atau paham di bidang OCR atau sekedar atau machine learning. Jadi ini kita bisa apa kita bisa solve masalahnya itu karena jadi kita bisa ubah sendiri. Misalkan ini bisa diubah ya. Ini kita select all, kita cut, terus kita hapus ininya, kita taruh sini. Nah, ini kita paste aja. Nah, ini kayak gini. Terus ini juga ada nih. Select all, cut. Ini. Nah, ini udah. Terus udah kayak gini, kita save. Nah, ini udah. Terus kita coba fitur search-nya, misalkan kue. Nah, udah benar. Nah, sekarang kita coba delete. Sekarang kita delete ini sate kue manisnya. Kita delete. Ini ada confirmation-nya. Biar nggak langsung ke delete. Nah, bisa udah ke delete. Terus kita coba edit sekarang. Misalkan gula merahnya kita tambahin padang pariaman di sini. Terus gula merahnya jadi 2. Daging ayamnya jadi 2. Terus kita tambahin di sini, haluskan gula merah sampai halus sekali. Ini, terus kita coba save. Nah, udah bisa ya. Udah berhasil, ya itu jadi demonya. Kemudian yang terakhir mungkin kita coba logout. Nah, logout ini udah ke logout, jadi kalau misalkan kita masuk lagi ke aplikasinya, itu udah nggak ada, udah ke logout. Nah, ini. Ya, begitu demo aplikasinya, kemudian software testingnya. Ini yang pertama itu kita operation mode-nya normal, initiator mode user. Ini bisa dilihat operation list-nya itu ada beberapa dengan occurrence rate-nya, kemudian occurrence probabilities, dan occurrence rate per occurrence probabilities. Berikut nilai-nilainya. Kemudian ada table test case estimation and allocation. Ini operationnya occurrence sama, kurang lebih mirip-mirip dengan yang sebelumnya. Lalu ada table test case-nya, ini ada test condition-nya negatif, negatif, positif. Bisa dilihat operasi-operasinya. Oke, oke. Nah, mungkin udah selesai. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit dengan ada yang ketinggalan tadi terkait pembagian tugas itu. Bagas sebagai sebagai project manager, jadi dia mengatur jalannya sebagai project dan product manager mengatur jalannya
pembuatan produk ini. Kemudian saya sendiri sebagai full stack developer, saya mengerjakan client app dan back end-nya. Kemudian saya juga melakukan deployment-nya, mengatur Azure service-nya. Lalu kemudian ada Kisbayu. Kisbayu mengerjakan UI UX, kemudian sedikit membantu di front end. Ya, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.